Kiso kaget, rencana pengeroyokan untuk Ijin bahkan tidak bekerja padanya sama sekali. Ijin bertanya, emang adik gua punya salah apa sih sama kalian? Kiso yang tidak bisa menjelaskan apa-apa, mengambil gelas yang ada di atas meja dan melemparkannya ke Ijin yang menghindarinya. Hanya dengan sedikit bergerak, Kiso mengambil botol dan bergerak untuk menyerang Ijin, tapi dihindari dengan mudah. Kiso akan menyerang lagi, tapi perutnya dipukul oleh Ijin sampai Kiso batuk. Kiso yang semakin kesal mau menyerang lagi, tapi sayangnya wajahnya kena tinju sampai dia oleng. Kiso yang oleng tidak membiarkan dirinya tumbang begitu saja dan masih berdiri sambil ngos-ngosan. Dia bingung dengan Ijin yang terlihat tidak merasa terganggu dengan berbagai serangan yang ia lancarkan. Bahkan sudah dikeroyok sebelumnya. Kiso yang kesal memecahkan botol kaca ke tembok untuk membuatnya menjadi tajam. Ia yang marah pun menyerang sambil bersorak, "Shide!" Ijin yang biasa aja menyerang tangan yang memegang botol, membuat botol tersebut terlepas dari genggamannya Kiso. Setelah itu, Ijin langsung mencengkram leher Kiso dan mencekiknya sampai bengek dan mendorongnya hingga jatuh. Kini Ijin menggunakan tangan hastanya untuk menekan Kiso di lehernya. Sudah sulit bergerak, dibuat bengek pula. Ijin bertanya, apa yang harus ia lakukan pada Kim Kiso? Padahal mah hajar terus aja sampai wafat. Ijin mengatakan kalau ini adalah peringatan terakhir. Jika Ijin mendengar lagi rumor tentang adiknya dibully, maka Ijin akan mencarinya. Dan jika adiknya Kiso yang membuli Dayun, maka Ijin akan mengejar Kiso. Ijin menekan leher Kiso, membuat ia sampai tidak bisa bernapas. Lalu berkata, lain kali tidak akan berakhir seperti ini. Ijin melepaskan diri dari Kiso. Kiso yang baru bisa menghirup udara terbatuk-batuk kesakitan. Dan Ijin pun meninggalkan Kiso beserta komplotan dan markasnya. Sambil diliatin sama orang-orang di bar, di luar ada dua gadis yang sedang terburu-buru. Itu Hejin beserta temannya yang pergi menuju markasnya Kiso, yang membuatnya khawatir karena teleponnya dimatikan tiba-tiba. Mereka berhenti sejenak sebab seperti ada yang akan keluar dari pintu lorong bar. Rupanya yang keluar adalah Ijin, membuat Hejin beserta temannya kaget. Ia takut kalau Ijin mengetahui luka yang menimpa Dayon itu disebabkan olehnya, tapi ia meyakinkan dirinya tidak ketahuan karena tidak ada bukti. Hejin mundur ketakutan, menyuruh Ijin untuk jangan mendekat. Padahal Ijin cuma diam ngeliatin doang. Hejin yang ketakutan masih mundur perlahan tanpa memerhatikan sekitar, sehingga ia tersandung ke belakang dan jatuh. Tangan kiri yang menahan momentum jatuhnya kesakitan. Tiba-tiba ponsel Ijin bergetar. Dia mengambil ponsel miliknya dan mengangkat telepon dari kakeknya. Ia berkata akan segera pulang ke rumah sambil meninggalkan Hejin dan temannya seperti serangga. Hejin yang sudah masuk markas kakaknya sangat terkejut melihat kakak beserta gengnya terkapar dengan aroma kekalahan. Hejin bertanya pada Kiso, apa yang terjadi? Apa orang itu menghajarmu lagi? Kiso memanggil nama adiknya dan memperingatkannya untuk jangan macam-macam lagi dengan adiknya Ijin. Hejin malah menghela napas muak dan berkata, apaan sih? Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Jangan macam-macam dengan dia. Kamu takut dengan orang itu sekarang, ha? Jawab saja aku. Tidak, kenapa aku harus? Kim Hejin. teriakan marah kakaknya itu membuat Hejin ketakutan. Kiso memberikan peringatan terakhir pada adiknya. Kalau Hejin mengganggu adiknya Ijin, maka Kiso sendiri yang akan menghajar Hejin. Scene berganti ke Ijin yang pulang ke rumah. Ia melihat ada sosok siluet di bawah cahaya lampu jalanan. Rupanya itu kakeknya Ijin yang menunggu kepulangannya. Mereka pergi ke suatu tempat dan duduk di bangku untuk berbicara. Kakek mengkhawatirkan Dayun yang terluka. Lalu ia bertanya apakah Ijin yang membelikan obat, dan dijawab iya oleh Ijin. Kakek tidak percaya cerita Dayun jatuh dari tangga dan sangat khawatir karena Dayun gak mau ke rumah sakit. Selama ini sang kakek sudah membesarkan Dayun sendirian. Ia tidak tahu bagaimana cara membesarkan anak perempuan. Ia juga merasa bersalah karena selalu sibuk dan tidak bisa selalu berada di sisi cucu perempuannya. Tapi dia bahagia melihat Dayun tumbuh dewasa dan melakukan lebih banyak hal untuknya daripada apa yang kakek lakukan untuk Dayun. Ia sudah kehilangan segalanya setelah menerima kabar tentang kecelakaan pesawat Ijin beserta ayah ibunya. Tapi karena Dayun satu-satunya yang tersisa untuk kakek, ia bisa melalui semua duka itu.
Tapi ia sedih melihat Dayun terluka seperti itu dan semakin sedih ketika Dayun tidak mau memberitahu sang kakek bagaimana ia terluka. Rasanya seperti Dayun tidak mempercayai kakek. Kakek kebingungan apa yang bisa dilakukan oleh seorang kakek seperti dirinya. Ijin memanggil kakek. Ia menceritakan perasaannya. Walau ia belum lama datang hadir ke keluarga ini, ada satu hal yang Ijin ketahui tentang keluarganya, bahwa sang kakek sangat menyayangi Dayun dan Dayun sangat menyayangi kakek. Karena itu, Ijin meminta kakeknya agar jangan terlalu khawatir karena sekarang sudah ada Ijin yang bisa menjaga Dayun. Kakek pun merasa sangat bahagia dengan kata-kata dan keberadaan Ijin saat ini. Segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Makasih buat yang udah nonton. Dah.